Halo teman-teman, selamat datang kembali di Biru Laut, channel yang akan membahas ilmu pengetahuan sedalam biru laut. Video kali ini akan membahas apa saja pertimbangan saya dalam memilih saham yang baik untuk dikoleksi, singkatnya bukan saham gorengan. Untuk lebih mudahnya, saya akan menggunakan salah satu saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga lebih mudah untuk menjelaskan variabel apa saja yang baik untuk digunakan dalam memilih saham. Sebelumnya ini adalah disclaimer-nya. Yang pertama, video ini hanya berbagi info perihal emiten, bukan ajakan jual beli, dan contoh saham yang saya sebut hanya untuk mempermudah penjelasan dari video ini. Jadi saham yang akan saya gunakan adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dengan kode SIDO. Adapun sektor SIDO adalah kesehatan dengan segmen usaha industri jamu dan farmasi. Kepemilikan saham dikuasai oleh PT Hotel Candi Baru sebesar 60,46%, Concordant Investment sebesar 21,14%, masyarakat 18,36%, dan saham Trisuri 0,04%. Ciri-ciri pertama dari saham yang baik adalah mayoritas saham masih dimiliki oleh manajemen atau perusahaan induk. Alasannya, keuntungan dan resiko masih menjadi beban manajemen sehingga terdapat dorongan untuk lebih baik ke depannya. Ciri-ciri selanjutnya adalah pengendali dari perusahaan lebih dari satu orang atau lebih dari satu badan perusahaan. Tujuannya agar terjadi check and balance atau tindakan saling mengontrol dan mengawasi. Dan dapat teman-teman lihat dua ciri-ciri tersebut telah dimiliki oleh Sido Muncul, di mana saham mayoritas dan pengendali dimiliki oleh PT Hotel Candi Baru dan Concordant Investment. Ciri-ciri ketiga adalah pendapatan dari perusahaan. Semakin tinggi pendapatan tentunya semakin baik. Namun akan lebih baik lagi ketika pendapatan konsisten naik setiap tahunnya. Sido memiliki pendapatan atau revenue pada tahun 2016 sebesar 2,56 triliun. Di tahun selanjutnya 2,57 triliun, hingga tahun 2020 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk memiliki kenaikan yang cukup baik, yaitu sebesar 3,30 triliun. Dan jika diperhatikan 5 tahun terakhir pendapatan Sido Muncul konsisten naik. Adapun compound annual growth rate atau tingkat pertumbuhan rata-rata dalam waktu tertentu sebesar 6,8%. Selanjutnya, alasan Sido mampu mengalami kenaikan pendapatan yang sangat baik dikarenakan manajemen mampu memperbesar pasar atau market share, baik melalui produk jamu yang merupakan produk utama Sido Muncul atau produk farmasi lainnya, seperti vitamin E, tolak angin care yang merupakan minyak angin aromaterapi, minuman energi, hingga produk vitamin C1000. Jika teman-teman perhatikan, produk-produk ini adalah produk pesaing dari berbagai perusahaan, sehingga dapat kita simpulkan Sido Muncul mampu membuat inovasi dan bersaing dengan perusahaan yang lebih dulu memproduksi produk serupa. Di sisi lain, Sido memiliki manajemen yang sangat baik dalam melakukan ekspansi bisnis, seperti memperluas pasar hingga ke luar negeri. Tercatat, Sido mampu menyentuh pasar Afrika dan Asia Tenggara. Selanjutnya, net income atau pendapatan bersih dari Sido Muncul. Dapat dilihat net income dari Sido juga konsisten naik dan pertumbuhan selama 5 tahun terakhir mencapai 94% dengan compound annual growth rate sebesar 18% per tahun. Di sisi lain, jika kita membandingkan total pendapatan dan pendapatan bersih, maka akan didapatkan NPM atau net profit margin selama 5 tahun terakhir, di mana net profit margin Sido konsisten di atas 15%. Bahkan pada tahun buku 2020, NPM dari Sido hampir menyentuh angka 30%. Hal ini membuktikan efisiensi dan strategi Sido Muncul dalam melakukan penjualan sangat baik. Variabel selanjutnya ada ekuitas, di mana ekuitas adalah gabungan modal dan laba perusahaan. Semakin bertumbuh ekuitas, maka semakin baik perusahaan tersebut. Di tahun 2016, ekuitas Sido sebesar 2,76 triliun dan di tahun berikutnya sebesar 2,84 triliun. Hingga tahun 2020, ekuitas dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul sebesar 3,22 triliun. Dapat dilihat ekuitas dari Sido konsisten naik yang juga membuktikan perusahaan ini juga tumbuh dengan baik. Variabel selanjutnya perbandingan kas, free cash flow, dan liabilitas. Variabel ini akan menyimpulkan bagaimana kedepannya perusahaan, bagaimana ruang inovasi kedepannya, atau ancaman hutang yang dapat membebani perusahaan kedepannya. Pada tahun 2016, Sido memiliki hutang 230 miliar, free cash flow 289 miliar, sedangkan cash sebesar 997 miliar. Dan jika kita melihat di tahun berikutnya hingga tahun 2020, maka dapat disimpulkan bahwa kas Sido memiliki kisaran 1 hingga 1,5 kali lebih besar dari total hutang, dan free cash flow dari Sido mampu menutupi hutang atau liabilitas perusahaan. Tentunya ini merupakan rasio yang sangat baik, mengingat free cash flow adalah kas yang tersisa dari aktivitas operasional bisnis yang dapat digunakan untuk pembayaran dividen, ekspansi, atau pelunasan hutang. Namun, disclaimer, cash yang banyak memunculkan dua hipotesa.
seperti apakah perusahaan tersebut sulit untuk melakukan inovasi atau perusahaan tersebut memang kuat menghasilkan laba. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, teman-teman harus lebih mengenal produk perusahaan dan sejarah perusahaan. Variabel keenam ada ROE atau Return on Equity. Mengetahui laba bersih dari setiap lembar saham yang dimiliki tentunya menjadi indikator yang sangat penting. Semakin tinggi return on equity, maka semakin baik saham tersebut. Saya sendiri mematok return on equity 8 hingga 12% untuk saham growth atau second liner, dan saham utama atau core stock minimal 15%. Hal ini telah saya bahas pada video sharing mengenai portofolio saham dengan judul video membangun portofolio terbaik yang linknya ada di deskripsi video ini. Selanjutnya, Sido memiliki return on equity sebesar 17,4% pada tahun 2016. Dan jika kita melihat return on equity selama 5 tahun terakhir, Sido mampu menghasilkan return on equity yang sangat baik. Tercatat pada tahun buku 2020, Sido mampu menghasilkan return on equity sebesar 29%. Tentunya ini menjadi variabel yang sangat baik mengingat harga saham Sido Muncul masih terbilang sangat murah. Dan variabel terakhir adalah dividen. Perusahaan yang rutin membagikan dividen dan konsisten naik membuktikan perusahaan tersebut sehat dalam menjalankan perusahaan. Sido Muncul sendiri tercatat rutin membagikan dividen dengan nominal yang terus meningkat. Jika teman-teman perhatikan, pada tahun 2018 hingga tahun 2021, Sido membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Hal ini semakin baik karena harga saham Sido akan lebih terjaga karena minat investor, khususnya pemburu dividen atau investor yang hanya mencari dividen, sangat menyukai saham yang rutin membagikan dividen seperti Sido Muncul. Oke, sampai sini pembahasan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya yang akan kita bahas sedalam biru laut.